Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan manajemen pemasaran yang berjudul Product, Service, and Brands, Building Customer Value. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, dengan saya sendiri, Anggun Lucia Ulfa dengan NIM terakhir 067, ada Dwi Mega Diana dengan NIM terakhir 069, Zajila Laili dengan NIM terakhir 134, Robiah Al-Adawiyah dengan NIM terakhir 173, Cindy Puspitasari dengan NIM terakhir 261, dan Kartika Sadat dengan NIM terakhir 413. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu produk. Produk adalah kami mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan produk mencakup lebih dari sekedar objek nyata, seperti mobil, pakaian, atau ponsel. Didefinisikan secara luas, produk juga mencakup layanan, acara, orang, tempat, organisasi, dan ide atau campuran dari semuanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu produk, layanan, dan pengalaman produk. Produk, layanan, dan pengalaman produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan membangun penawaran yang memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Penawaran ini menjadi dasar di mana perusahaan membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Penawaran pasar perusahaan seringkali mencakup barang dan jasa berwujud. Di satu sisi, penawaran pasar dapat terdiri dari barang berwujud murni, seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Tidak ada layanan yang menyertai produk. Di ekstrem yang lain adalah layanan murni, di mana penawaran pasar terutama terdiri dari layanan. Contohnya termasuk ujian dokter dan layanan keuangan. Namun, di antara kedua ekstrem ini, banyak kombinasi barang dan jasa yang mungkin terjadi saat ini. Jika produk dan layanan menjadi lebih dikomoditaskan, banyak perusahaan bergerak ke tingkat yang baru dalam menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Untuk membedakan penawaran mereka, lebih dari sekedar membuat produk dan memberikan layanan, mereka menciptakan dan mengelola pengalaman pelanggan dengan merek atau perusahaan mereka. Pengalaman selalu menjadi bagian penting dari pemasaran bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tingkat produk dan layanan. Perencana produk perlu memikirkan produk dan layanan pada 3 tingkat. Setiap tingkat menambahkan lebih banyak nilai pelanggan. Tingkat paling dasar adalah nilai pelanggan inti yang menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli pembeli. Saat merancang produk, pemasar pertama-tama harus mendefinisikan inti, manfaat atau layanan pemecahan masalah yang dicari konsumen. Contohnya, seorang wanita membeli lipstik membeli lebih dari warna bibir. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi produk dan layanan. Produk dan layanan terbagi dalam 2 kelas besar berdasarkan jenis konsumen yang menggunakannya, produk konsumen dan produk industri. Didefinisikan secara luas, produk juga mencakup entitas lain yang dapat dipasarkan seperti pengalaman, organisasi, orang, tempat, dan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zajila Laili dengan nomor NIM 2020-110134. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi produk dan juga layanan. Produk dan layanan
terbagi menjadi dua kelas besar berdasarkan jenis konsumen, yaitu produk konsumen dan juga produk industri. Untuk definisi lebih lanjut adalah sebagai berikut. Baik, untuk pengertian dari produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi secara pribadi. Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk dan layanan ini lebih lanjut berdasarkan cara konsumen membeli, dan juga produk konsumen ini meliputi produk kenyamanan, produk layanan belanja, dan juga produk-produk khusus. Lalu untuk produk konsumen ini dibagi menjadi beberapa produk, yaitu yang pertama adalah produk untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu produk dan jasa yang upaya pembeliannya minimal, contohnya deterjen, permen, majalah, dan juga lain-lain. Yang berikutnya adalah produk belanja. Pengertiannya adalah produk dan layanan konsumen yang lebih jarang dibeli. Misalnya produk yang berdasarkan dengan kesesuaian kualitas dan juga harga dan juga gaya. Lalu untuk yang berikutnya adalah produk khusus, yaitu produk dan jasa konsumen dengan karakteristik unik dan melakukan upaya pembelian khusus. Contohnya termasuk merek mobil tertentu, peralatan fotografi mahal, dan juga lain-lain. Lalu yang terakhir adalah produk yang tidak dicari. Nah, produk konsumen ini adalah produk yang tidak diketahui atau diketahui konsumen, tapi biasanya tidak dipertimbangkan untuk dibeli. Contohnya adalah seperti asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Lalu di klasifikasi berikutnya adalah produk industri. Untuk pengertiannya adalah produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, perbedaan antara produk konsumen dan juga produk industri didasarkan pada tujuan dari pembelian produk tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya, Robia Al-Adawiyah, dengan NIM terakhir 173. Saya akan melanjutkan presentasi pada pagi hari ini, yaitu mengenai organisasi, orang, tempat, dan ide. Nah, selain produk dan layanan berwujud, pemasar telah memperluas konsep produk untuk menyertakan penawaran pasar lainnya, organisasi, orang, tempat, dan ide. Organisasi seringkali melakukan kegiatan untuk menjual organisasi itu sendiri. Pemasar organisasi terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, mempertahankan, atau mengubah sikap dan perilaku konsumen sasaran terhadap suatu organisasi. Baik organisasi laba maupun nirlaba mempraktikkan pemasaran organisasi. Perusahaan bisnis mensponsori hubungan masyarakat atau kampanye pemasaran citra perusahaan untuk memasarkan diri mereka sendiri dan memoles citra mereka. Pemasaran tempat melibatkan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan, mempertahankan, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap tempat tertentu. Seperti contohnya kota di negara bagian, wilayah, bahkan seluruh negara bersaing untuk menarik wisatawan, penduduk baru, konvensi, dan kantor perusahaan serta pabrik. Di satu sisi, semua pemasaran adalah pemasaran sebuah ide. Nah, apakah ide ini? Ide ini lebih memfokuskan pada pemasaran ide-ide sosial. Area ini disebut pemasaran sosial dan terdiri dari penggunaan konsep dan alat pemasaran bisnis tradisional untuk mendorong perilaku yang akan menciptakan kesejahteraan individu dan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Dewan Iklan Amerika, misalnya, telah mengembangkan lusinan kampanye iklan sosial yang melibatkan isu-isu mulai dari perawatan kesehatan, pendidikan, dan kelestarian lingkungan hingga hak asasi manusia dan keselamatan pribadi. Tetapi pemasaran sosial melibatkan lebih dari sekedar iklan. Ini melibatkan berbagai strategi pemasaran dan alat bauran pemasaran yang dirancang untuk membawa perubahan sosial yang lebih bermanfaat. Materi mengenai keputusan produk dan layanan.
Nah, pemasar membuat keputusan produk dan layanan pada 3 tingkat. Keputusan produk individual, keputusan lini produk, dan keputusan bauran produk. Nah, saya akan membahas 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu keputusan produk dan layanan individual. Di sini akan ada fokus pada keputusan tentang atribut produk, merek, kemasan, pelabelan dan logo, dan layanan dukungan produk. Nah, yang pertama ada atribut produk dan layanan. Mengembangkan produk atau layanan melibatkan pendefinisan manfaat yang akan ditawarkannya. Manfaat ini dikomunikasikan dan disampaikan oleh atribut produk seperti kualitas, fitur, serta gaya dan desain. Nah, di atribut produk dan layanan ini ada beberapa sub teman-teman, yaitu yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu alat pemposisian utama pemasar. Kualitas mempengaruhi kinerja produk dan jasa. Dengan demikian, ini terkait erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Dalam hal sempit, kualitas dapat didefinisikan sebagai tidak ada cacat, tetapi sebagian besar pemasar melampaui definisi sempit ini. Sebaliknya, mereka mendefinisikan kualitas dalam hal menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu fitur produk. Sebuah produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Model yang dilucuti tanpa tambahan apapun adalah titik awalnya. Perusahaan kemudian dapat membuat model tingkat yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah alat kompetitif untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara efektif untuk bersaing. Nah, untuk kalian yang memiliki usaha, fitur produk ini harus kalian pelajari juga untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga yaitu gaya dan desain produk. Cara lain untuk menambah nilai pelanggan adalah melalui gaya dan desain produk yang khas. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan suatu produk. Gaya bisa menarik perhatian atau menghasilkan penguap. Gaya yang sensasional dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang menyenangkan, tetapi tidak serta-merta membuat produk tampil lebih baik. Tidak seperti gaya, desain lebih sekedar kulit, ia masuk ke inti produk. Desain yang banyak berkontribusi pada penggunaan produk serta penampilannya. Nah, desain yang baik tidak dimulai dengan brainstorming, ide-ide baru yang membuat prototipe. Desain dimulai dengan mengamati pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan membentuk pengalaman penggunaan produk mereka. Desainer produk seharusnya tidak terlalu memikirkan spesifikasi teknik produk dan lebih banyak tentang bagaimana pelanggan akan menggunakan dan mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Misalnya menggunakan desain cerdas berdasarkan kebutuhan konsumen. Sonos menciptakan sistem speaker nirkabel yang berkemampuan internet yang mudah digunakan dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah dengan suara yang bagus. Selanjutnya yaitu branding. Kalian tentunya tidak asing dengan istilah branding. Branding mungkin keahlian yang paling khas dari pemasar profesional adalah kemampuan mereka untuk membangun dan mengelola merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi membuat atau penjual produk atau layanan. Konsumen memandang merek sebagai hal yang penting dari suatu produk.
dan merek dapat menambah nilai pembelian konsumen. Pelanggan melekatkan makna pada merek dapat mengembangkan hubungan merek. Akibatnya, merek memiliki makna yang jauh melampaui atribut fisik produk. Nah, tentunya kalian kalau dengan merek yang wow, pastinya kalian akan lebih tertarik kan, teman-teman? Nah, itu yang dimaksud. Nah, selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus suatu produk. Secara tradisional, fungsi utama kemasan adalah untuk menampung dan melindungi produk. Namun, belakangan ini kemasan telah menjadi alat pemasar yang penting juga. Nah, meningkatnya pemasaran dan persaingan pengemasan ini juga menurut saya itu menjadi sebuah persaingan antara suatu usaha. Nah, kalian jika mempunyai sebuah usaha tentunya akan berusaha untuk memberikan kemasan produk yang baik dan diminati oleh konsumen, sehingga konsumen akan tertarik dengan produk kalian. Nah, kemasan yang inovatif dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dibandingkan pesaing dengan mendongkrak penjualan. Kemasan yang khas bahkan dapat menjadi bagian penting dari identitas merek. Nah, gimana? Sudah paham belum nih, teman-teman? Nah, yang menjadi masalah pengemasan yaitu bisa saja pengemasan yang berlebihan nih, teman-teman. Pengemasan ini bisa berdampak baik apabila pengemasan ini itu sesuai, teman-teman, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan membuat suatu permasalahan seperti flash drive USB kecil dalam karton besar dan paket display plastik dikirim dalam karton pengiriman bergelombang raksasa. Pengemasan yang berlebihan menciptakan jumlah limbah yang luar biasa, membuat frustasi mereka yang peduli terhadap lingkungan. Nah, teman-teman kan biasanya juga menjumpai nih, membeli produk yang kecil tetapi pengemasannya itu berlebihan. Nah, itu bisa membuat suatu permasalahan. Salah satunya pada permasalahan limbah sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu pelabelan dan logo. Label dan logo berkisar dari teks sederhana yang dilampirkan pada produk hingga grafik kompleks yang merupakan bagian dari pengemasan. Mereka melakukan beberapa fungsi. Paling tidak, label mengidentifikasi produk atau merek. Label dan logo merek dapat mendukung positioning merek dan menambah kepribadian merek. Bahkan mereka bisa menjadi elemen penting dalam hubungan merek dengan pelanggan. Pelanggan sering menjadi sangat terikat pada logo sebagai simbol dari merek yang mereka wakili. Pertimbangan perasaan yang ditimbulkan oleh logo perusahaan, seperti halnya Google, Coca-Cola, Apple, Nike, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada layanan dukungan produk. Layanan pelanggan adalah elemen lain dari strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya mencakup beberapa layanan dukungan yang dapat menjadi bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Nah, layanan dukungan adalah bagian penting dari keseluruhan pengalaman merek pelanggan. Legus tahu bahwa pemasaran yang baik tidak berakhir dengan penjualan. Menjaga pelanggan senang setelah menjual adalah kunci untuk membangun hubungan yang langgeng. Nah, tentunya ya, teman-teman ini kalau ketika membeli suatu barang, jika tertarik dan membeli kembali pada waktu selang berikutnya, itu adalah sebuah kesuksesan dari perusahaan tersebut.
Jadi mereka bisa mempertahankan rekan untuk. Nah, bagaimana? Sudah paham belum mengenai hal tersebut? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari dengan NIM 261. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah keputusan lini produk. Di luar keputusan tentang produk dan layanan individual, strategi produk juga memerlukan pembangunan lini produk. Apa itu sih lini produk? Lini produk ini merupakan sekelompok produk yang terkait erat karena berfungsi dengan cara yang sama, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai yang sama, atau berada dalam kisaran harga yang tertentu. Misalnya seperti perusahaan Nike. Perusahaan Nike ini memproduksi beberapa lini seperti sepatu, pakaian atlet, dan juga lini hotel. Keputusan lini produk utama itu lebih melibatkan panjang lini produk dan juga item dalam lini produk. Garis terlalu pendek jika manajer dapat meningkatkan keuntungan dengan menambah item. Antrian terlalu panjang jika manajer dapat meningkatkan keuntungan dengan menjatuhkan item. Manajer perlu menganalisis lini produk mereka secara berkala untuk menilai penjualan dan keuntungan setiap item dan memahami bagaimana setiap item ini berkontribusi pada kinerja lini yang secara keseluruhan. Perusahaan dapat memperluas lini produknya dengan dua cara, yaitu dengan pengisian lini atau perenggangan lini. Pengisian lini produk itu juga melibatkan penambahan lebih banyak item dalam kisaran lini saat ini. Adapun beberapa alasan untuk mengisi lini produk, yaitu yang pertama ada meraih keuntungan ekstra, yang kedua ada memuaskan dealer, yang ketiga mengutamakan kapasitas yang berlebihan, yang keempat ada menjadi perusahaan lini yang terkemuka dan juga menutup lubang untuk mencegah para pesaing. Namun, pengisian lini yang berlebihan dapat juga mengakibatkan kanibalisasi atau memakan penjualan produk perusahaan sendiri yang sudah ada, dan juga membuat kebingungan pelanggan. Perusahaan ini harus memastikan bahwa item baru itu secara nyata berbeda dari yang sudah ada. Peregangan lini produk terjadi ketika perusahaan memperpanjang lini produknya di luar jangkauan saat ini. Perusahaan dapat merenggangkan lininya ke atas, ke bawah, atau kedua-duanya. Perusahaan yang terletak di ujung atas pasar itu dapat merenggangkan lininya mereka ke bawah, seperti merchandise. Nah, perusahaan merchandise ini telah merenggangkan ke bawah dengan garis CLA untuk menarik pembeli yang lebih muda dan baru pertama kali. Perusahaan dapat merenggang ke bawah untuk menutup lubang pasar yang sebaliknya akan menarik pesaing baru atau untuk menanggapi serangan pesaing yang di ujung atas. Atau mungkin menambah produk kelas bawah karena menemukan pertumbuhan yang lebih cepat terjadi di segmen kelas bawah. Perusahaan juga dapat memperluas lini produknya mereka ke atas. Terkadang perusahaan itu juga melakukan perenggangan ke atas untuk menambah percentage pada produk mereka saat ini dan juga untuk meraup margin yang lebih tinggi, seperti perusahaan Procter & Gamble itu melakukan dengan merek seperti deterjen, pencuci piring, sabun pencuci piring itu juga menambah versi yang platinum pada titik harga yang lebih tinggi. Keputusan bauran produk. Sebuah organisasi dengan beberapa lini produk memiliki bauran produk. Bauran produk atau portofolio produk ini terdiri dari semua lini produk dan item yang ditawarkan penjual tertentu untuk dijual. Misalnya Colgate Palmolive, mungkin paling dikenal yang itu adalah pasta gigi dan juga produk perawatan mulut lainnya. Namun pada kenyataannya Colgate adalah perusahaan produk konsumen senilai 17,3 miliar US dollar yang membuat dan memasarkan campuran produk lengkap yang terdiri dari lusinan lini dan merek yang sudah terkenal. Colgate ini membagi bauran produknya secara keseluruhan menjadi 4. Yang pertama ada perawatan mulut, yang kedua ada perawatan pribadi,
yang ketiga ada perawatan di rumah, dan yang keempat adalah nutrisi hewan peliharaan. Setiap lini produk terdiri dari banyak merek dan item. Bauran produk perusahaan memiliki 4 dimensi penting, yaitu lebar, panjang, kedalaman, dan konsisten. Lebar bauran produk mengacu pada jumlah lini produk yang berbeda yang dibawa oleh perusahaan. Seperti perusahaan Colgate itu memasarkan bauran produk yang cukup luas terdiri dari lusinan merek yang membentuk Colgate World of Care. Itu merupakan produk yang setiap hari orang-orang seperti kalian percaya untuk merawat diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Sebaiknya GE itu memproduksi sebanyak 250 item dalam berbagai kategori, mulai dari bola lampu hingga peralatan medis, mesin jet, dan juga lokomotif diesel. Panjang bauran produk itu dapat mengacu pada jumlah total barang yang dibawa perusahaan dalam lini produknya. Colgate ini membawa beberapa merek dalam setiap lini, misalnya lini perawatan pribadi, termasuk sabun cair, soft, dan juga sabun mandi, sabun batangan atau ear spring, deodoran atau spin stick, dan juga skin bird. Serta juga perlengkapan mandi dan produk cukur Colgate, antara lain seperti lini perawatan rumah Colgate mencakup produk pencuci piring, conditioner, kain dan pembersih. Selanjutnya adalah layanan pemasaran. Layanan telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini. Layanan sekarang itu bisa menyumbangkan hampir 80% dari produk domestik bruto atau PDB. Jasa tumbuh lebih cepat dalam ekonomi dunia, mencapai hampir 63% dari produk dunia bruto. 19 industri jasa sangat bervariasi. Pemerintah juga menawarkan layanan melalui pengadilan, layanan ketenaga kerjaan, rumah sakit, layanan militer, polisi dan pemadam kebakaran, layanan pos dan sekolah. Organisasi nirlaba swasta juga menawarkan layanan melalui museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit. Selain itu, sejumlah besar organisasi bisnis juga menawarkan layanan seperti maskapai, bank, hotel, dan juga perusahaan asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu ada sifat dan karakteristik jasa. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 karakteristik tersebut ketika merancang program pemasaran. Yang pertama, tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, variabilitas, dan tidak tahan lama. Contohnya yaitu jasa tidak berwujud. Berarti bahwa jasa tidak dapat dilihat, dicicipi, atau dirasakan sebelum dibeli. Contohnya, orang yang menjalani operasi kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli. Yang kedua ada service inseparability, bahwa layanan tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, baik penyedianya adalah orang ataupun mesin. Yang ketiga ada variabilitas layanan, yaitu kualitas layanan tergantung pada siapa yang menyediakan dan serta kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya, beberapa hotel, contohnya yaitu JW Marriott, memiliki reputasi dalam menyediakan layanan yang lebih baik daripada yang lainnya. Yang keempat, ada ketahanan layanan, yang berarti layanan tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan nanti. Beberapa dokter membebankan biaya kepada pasien untuk janji temu yang terlewat karena nilai layanan hanya ada pada saat itu dan menghilang ketika pasien tidak muncul. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu perusahaan jasa sama seperti bisnis manufaktur. Perusahaan jasa yang baik menggunakan pemasaran untuk memposisikan diri mereka dengan kuat di pasar. Contohnya Enterprise Rent a Car, memberikan Anda sewa mobil dan banyak lagi. Zipcar, menawarkan roda saat Anda menginginkannya.
Selanjutnya, yang ketiga adalah rantai laba. Layanan dalam bisnis layanan ini, pelanggan dan karyawan layanan garis depan berinteraksi untuk menciptakan layanan bersama. Interaksi yang efektif pada gilirannya tergantung pada keterampilan karyawan dan pada proses dukungan yang mendukung karyawan ini. Baik, selanjutnya strategi branding. Membangun merek yang kuat, beberapa analisis melihat merek sebagai aset utama perusahaan yang bertahan lama, melebihi produk dan fasilitas spesifik perusahaan. John Stewart, mantan CEO Quaker Oats, pernah berkata, "Jika bisnis ini dipecah, dan saya akan memberi Anda tanah dan batu bata dan mortir, dan saya akan mempertahankan merek dan merek dagangan, dan saya akan membayar lebih baik dari Anda." Seorang mantan CEO McDonald mengatakan, "Jika setiap aset yang kita miliki, setiap bangunan, dan setiap peralatan hancur dalam bencana alam yang mengerikan, kita akan dapat meminjamkan semua uang untuk menggantinya dengan sangat cepat. Karena nilai aset kita merek. Merek lebih berharga daripada totalitas semua aset ini. Dengan demikian, merek adalah aset yang kuat yang harus dikembangkan dan dikelola dengan hati-hati. Di bagian ini, kami memeriksa strategi utama untuk membangun dan mengelola merek produk dan layanan. Selanjutnya ada ekuitas merek dan nilai merek. Ekuitas merek adalah efek diferensial yang mengetahui nama merek terhadap respon pelanggan terhadap produk dan pemasarannya. Ini adalah ukuran kemampuan merek untuk menangkap preferensi dan loyalitas konsumen. Sebuah merek memiliki ekuitas merek yang positif ketika konsumen bereaksi lebih baik terhadapnya daripada versi generik dan tidak bermerek daripada produk yang sama. Ini memiliki ekuitas merek negatif jika konsumen bereaksi kurang baik daripada versi tanpa merek. Merek bervariasi dalam jumlah kekuatan dan nilai yang mereka pegang di pasar. Beberapa merek seperti Coca-Cola, Nike, Disney, McDonald, dan lainnya menjadi ikon yang lebih besar dari kehidupan yang mempertahankan kekuatan mereka di pasar selama bertahun-tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Merek lain seperti Google, GoPro, Zappos, Instagram, dan Wikipedia menciptakan semangat dan loyalitas konsumen yang baru. Membangun merek yang kuat. Pencitraan merek menimbulkan keputusan yang menantang bagi pemasar. Keputusan strategi merek utama melibatkan penentuan posisi merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, dan pengembangan merek. Dan selanjutnya brand positioning. Pemasar perlu mempromosikan merek mereka dengan jelas di benak pelanggan sasaran. Mereka dapat memposisikan merek pada salah satu dari tiga tingkat. Pada tingkat rendah, mereka dapat memposisikan merek pada atribut produk. Misalnya, Whirlpool dapat memposisikan produk peralatan rumah tangga utamanya pada atribut seperti kualitas, pilihan, gaya, dan fitur inovatif. Namun, secara umum, atribut adalah tingkat yang paling tidak diinginkan untuk penentuan posisi merek. Pesaing dapat dengan mudah menyalin atribut. Lebih penting lagi, pelanggan tidak tertarik pada atribut seperti itu. Mereka tertarik pada apa yang akan dilakukan atribut untuk mereka. Sebuah merek dapat diposisikan lebih baik dengan mengasosiasikan namanya dengan manfaat yang diinginkan. Dengan demikian, Whirlpool dapat melampaui atribut produk teknis dan berbicara tentang manfaat seperti menghilangkan kerumitan memasak dan membersihkan, penghematan energi yang lebih baik, atau dapur yang lebih bergaya. Misalnya, selama bertahun-tahun, Whirlpool memposisikan mesin cucinya sebagai kekuatan untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Beberapa merek sukses yang diposisikan pada manfaat adalah FitX,
atau dijamin pengiriman tepat waktu. Walmart atau menghemat uang, dan Instagram mengabdikan dan berbagi momen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu yang pertama, pemilihan nama merek. Nama yang baik dapat menambah kesuksesan suatu produk. Namun, menemukan nama merek terbaik adalah tugas yang sulit. Ini dimulai dengan tinjauan yang cermat terhadap produk dan manfaatnya, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diusulkan. Setelah itu, penanaman merek menjadi bagian ilmu, bagian seni, dan ukuran naluri. Yang kedua yaitu sponsor merek. Produsen memiliki 4 pilihan sponsor. Produksi dapat diluncurkan sebagai merek nasional atau merek pabrikan. Seperti ketika Samsung dan Kellogg menjual keluaran mereka dengan nama merek mereka sendiri. Contohnya tablet Samsung Galaxy atau Frosted Flakes Kellogg. Perusahaan dapat menggabungkan kekuatan dan merek bersama suatu produk. Contohnya ini ada merek nasional versus merek toko, merek nasional atau merek produsen. Yang kedua, perizinan. Sebagai besar produsen membutuhkan waktu bertahun-tahun dan menghabiskan jutaan untuk membuat nama merek mereka sendiri. Yang terakhir, CO branding. Terjadi ketika dua nama merek mapan dari perusahaan yang berbeda digunakan pada produk yang sama. CO branding ini menawarkan banyak keuntungan karena setiap merek beroperasi dalam kategori yang berbeda. Merek gabungan menciptakan daya tarik konsumen yang lebih luas dan ekuitas merek yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya, pengembangan merek. Pengembangan merek, sebuah perusahaan memiliki 4 pilihan dalam mengembangkan merek. Dapat memperkenalkan ekstensi lini seperti ekstensi merek, multimerek atau merek baru, ekstensi garis, ekstensi merek, multimerek, dan merek baru. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 3 hal yang berkaitan dengan pemasaran jasa. Yang pertama adalah mengelola merek, yang kedua ada pemasaran jasa, yang ketiga ada karakteristik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mengelola merek. Perusahaan harus mengelola merek dengan hati-hati. Pertama, positioning mereka harus terus dikomunikasikan dengan konsumen. Pemasar merek sering menghabiskan banyak uang untuk iklan dan menciptakan kesadaran merek masyarakat terhadap preferensi dan juga loyalitas. Namun faktanya, merek tidak dapat dipertahankan oleh iklan, tapi butuh keterlibatan pelanggan dengan merek dan pengalaman merek pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melatih orang-orangnya untuk menjadi customer centered. Lebih baik lagi jika perusahaan melakukan pembangunan merek melalui internal untuk membantu karyawan memahami dan antusias dengan gaji yang diberikan. Lalu yang berikutnya adalah pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan juga diraba oleh konsumen tersebut. Sehingga penyedia jasa nantinya akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya dirasa bermanfaat dan dibutuhkan oleh si pengguna jasa tadi. Lalu yang terakhir adalah karakteristik. Jadi untuk karakteristik ini diperlukan pemahaman dari karakteristik jasa atau barang itu sendiri, sehingga membantu mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mempublikasikan dan memasarkan kepada masyarakat luas. Hal serupa juga berlaku untuk proses pemasaran atau suatu layanan dan jasa. Bagian pemasar harus paham akan layanannya, seperti apa, supaya saat berhadapan dengan calon konsumen, jasa bisa dapat dibicarakan dengan baik dan dapat menjelaskan dengan rinci kepada konsumen tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pemasaran jasa.
Dalam pemasaran jasa nantinya juga wajib mengenai jenis-jenis yang umumnya terjadi di pasaran. Secara umum, jenis jasa ini akan mempengaruhi teknik pemasaran yang ditetapkan. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama berdasarkan segmen pasar. Jenis jasa yang pertama adalah didasarkan pada segmen pasar dan terbagi menjadi dua, yaitu jasa kepada konsumen. Jasa kepada konsumen itu merupakan layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung dan personal. Misalnya seperti jasa cleaning itu tadi kan ditunjukkan untuk perorangan. Lalu ada jasa kepada organisasi atau perusahaan, sehingga penyediaan jasa biasa itu bisa memberikan layanan kepada perusahaan atau organisasi. Misalnya seperti jasa akuntansi dan juga ada jasa perpajakan dan juga jasa konsultasi manajemen. Yang selanjutnya adalah berdasarkan tingkat perwujudan. Jenis kedua didasarkan pada tingkat perwujudan dan terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada jasa penyewaan atau rental, jasa reparansi, dan juga ada jasa personal. Jasa penyewaan atau rental ini seperti menyewakan DVD, perlengkapan bayi, dan lain-lainnya. Adapun yang kedua adalah jasa reparansi, itu seperti jasa untuk memperbaiki atau mereparasi barang yang dimiliki pengguna jasa. Misalnya seperti servis perbaikan arloji, servis kulkas, servis TV, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada jasa personal, yakni penyediaan jasa yang menawarkan layanan personal seperti jasa sopir pribadi, jasa pengasuh bayi, dan lain-lainnya. Yang ketiga berdasarkan keterampilan penyediaan jasa. Jenis ketiga adalah didasarkan kepada keterampilan dari penyediaan jasa dan terbagi menjadi dua, yaitu ada jasa profesional dan juga jasa non-profesional. Jasa profesional ini di mana penyediaan jasa sudah memiliki legalitas maupun sertifikat, seperti jasa akuntansi dan perpajakan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Lalu ada jasa non-profesional, yakni jasa yang tidak memerlukan legalitas atau maupun sertifikat tertentu, seperti jasa petugas keamanan atau security. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya dengan saya, Rubiah. Dengan NIM terakhir 173, saya akan melanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu strategi pemasaran jasa. Sukses dalam melakukan pemasaran jasa tidak terlepas dari strategi yang ditetapkan. Secara umum, strategi dalam pemasaran layanan yaitu diantaranya yang pertama berpusat pada pelanggan dan karyawan. Strategi pertama dalam memasarkan suatu layanan atau jasa adalah perusahaan atau penyedia jasa berpusat pada pelanggan dan karyawan. Jadi penyedia jasa tidak bisa hanya berpusat pada pelanggan atau sebaliknya, harus ada keduanya dan seimbang. Nah, itu mengapa ya kira-kira? Sebab karakter jasa tadi tidak bisa dipisahkan. Kualitas jasa ditentukan oleh karyawan yang memberikan jasa dari perusahaan. Jika karyawan ini tidak diberi perhatian, maka bisa mengajukan resign. Namun tidak bisa juga mengabaikan karakter pelanggan, di mana jasa disediakan harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu mengelola diferensiasi jasa. Penyedia jasa bisa menentukan kompetitor. Maka dalam strategi pemasaran jasa perlu melakukan diferensiasi jasa, yakni memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan penyedia jasa serupa. Hal ini terus dilakukan karena inovasi dan yang dilakukan dijamin akan terus diikuti oleh kompetitor. Yang ketiga yaitu mengelola kualitas jasa yang disediakan. Strategi berikutnya adalah mengelola kualitas jasa yang diberikan, supaya kualitasnya konsisten dan terus meningkat. Hal ini penting untuk bisa bertahan dan tidak kalah dari kompetitor. Sebab kualitas jasa yang terus terjaga dan berkembang akan sukses meraih kepercayaan pelanggan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu mengelola produktivitas jasa. Berikutnya adalah mengolah produktivitas jasa. Yang dimaksud ini yaitu terus meningkatkan produktivitas. Misalnya dengan mengembangkan jenis layanan yang disediakan sekaligus menambah jumlah karyawan yang akan memberikan jasa. Strategi pemasaran jasa ini perlu diterapkan saat perusahaan sudah berkembang, sehingga bisa melayani lebih banyak pelanggan sekaligus bisa juga meningkatkan jumlah karyawan. Semakin banyak karyawan yang terampil yang dimiliki, maka semakin banyak pelanggan yang bisa dilayani. Bagaimana, sudah paham belum? Nah, selanjutnya mengenai bauran pemasaran jasa akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada bauran pemasaran jasa, yaitu hal penting yang perlu dipahami dalam hal pemasaran suatu jasa adalah bauran, yang bisa disebut juga dengan istilah marketing mix, yakni strategis yang diterapkan dengan melibatkan beberapa unsur yang saling terpadu. Jadi, bauran ini sama artinya dengan semua unsur dalam pemasaran yang dilakukan. Dalam pemasaran jasa, terdapat beberapa bentuk bauran yang tentu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Yaitu, yang pertama ada produk. Suatu produk adalah bahan yang dibangun atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk dapat berwujud atau tidak berwujud, karena dapat berupa barang atau layanan. Yang kedua ada price atau harga. Harga produk pada dasarnya yaitu jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang Anda berikan. Harganya adalah komponen yang sangat penting dari definisi bauran pemasaran ini. Juga merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan Anda. Yang ketiga ada place atau tempat. Penempatan atau distribusi yaitu bagian yang sangat penting dari definisi bauran produk. Anda harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang dapat diakses oleh calon pembeli. Anda harus mempunyai pemahaman mendalam tentang target pasar Anda. Pahami mereka dari dalam dan Anda akan menemukan saluran penentuan posisi dan distribusi yang paling efisien, yang langsung berinteraksi dengan target pasar Anda. Baik, selanjutnya promosi atau promosi. Promosi adalah komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pengenalan merek dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti organisasi penjualan, hubungan masyarakat, iklan, dan promosi penjualan. Iklan biasanya mencakup metode komunikasi berbayar seperti iklan televisi, iklan radio, media cetak, dan iklan internet. Di zaman sekarang, tampaknya ada pergeseran dalam fokus offline ke dunia online. Word of mouth juga merupakan jenis promosi produk. Promosi dari mulut ke mulut adalah komunikasi informal tentang manfaat produk oleh pelanggan yang puas. Pemasaran dengan metode word of mouth juga bisa beredar di internet. Dan hal ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu aset paling berharga yang Anda miliki dalam meningkatkan laba Anda melalui internet, melalui online. Selanjutnya, people atau orang. People adalah penggabungan target pasar dan orang-orang yang terkait langsung dengan bisnis. Karyawan perusahaan penting dalam pemasaran karena merekalah yang memberikan layanan tersebut. Penting untuk merekrut dan melatih orang yang tepat untuk memberikan layanan superior kepada klien. Ketika sebuah bisnis menemukan orang-orang yang benar-benar percaya pada produk atau layanan yang diciptakan oleh bisnis tertentu, sangat mungkin bahwa karyawan akan melakukan yang terbaik sampai semampu mereka. Selain itu, mereka akan lebih terbuka untuk memberikan feedback yang jujur tentang bisnis dan masukan mereka yang dapat meningkatkan skala dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya, pembuktian. Sistem dan proses organisasi mempengaruhi pelaksanaan layanan. Jadi,
Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki proses yang dirancang khusus untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan. Dan yang terakhir, physical evidence atau pembuktian. Dalam industri jasa, harus ada pembuktian bahwa pelayanan itu sudah banyak dipakai yang disebut sebagai testimoni dari konsumen yang sudah pernah memakai jasa Anda. Selain itu, pembuktian juga berkaitan dengan bagaimana sebuah bisnis dan produknya dirasakan di pasar. Dalam pikiran Anda tahu persis kehadiran mereka di pasar mereka masing-masing, karena mereka umumnya memimpin pasar dan telah menetapkan pembuktian, baik bukti fisik serta bukti psikologis dalam pemasaran mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu sistem pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa, tentu saja setiap perusahaan memiliki strategi untuk membangun sebuah sistem yang menguntungkan bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi pemasaran dibangun dengan tujuan untuk menjaga kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen yang berdampak terhadap loyalitas konsumen, seperti memperkuat brand perusahaan konsumen jasa. Menggunakan jasa suatu perusahaan sering sekali berdasarkan referensi brand yang kuat di kalangan konsumen. Yang kedua, mengenali pelanggan. Dengan mengenali karakteristik pelanggan, maka perusahaan memiliki kelebihan untuk memahami target pasar. Yang ketiga, melakukan promosi. Promosi yang dilakukan oleh pemasaran jasa dapat melalui offline dan online. Yang keempat, memiliki lokasi yang strategis dalam berbisnis di dunia jasa. Perusahaan tidak hanya dapat melakukan promosi secara online, namun juga harus memiliki toko fisik di lokasi yang strategis sehingga memudahkan konsumen untuk dapat menggunakan jasa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, menggunakan internet marketing. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas layanan jasa. Strategi yang dilakukan pengusaha jasa untuk mendapatkan pelanggan harus dilakukan secara kontinu dan konsisten. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan audit pemasaran jasa. Ketika melaksanakan pemasaran jasa, maka setelahnya perlu melakukan audit, yakni mengecek apakah kegiatan pemasaran yang diterapkan itu sudah memberikan hasil yang sesuai atau belum. Audit ini juga bertujuan agar pemasaran bisa tercapai dan juga menjamin keberlangsungan perusahaan. Audit ini untuk pemasaran itu suatu jasa ini tuh kemudian perlu dipastikan memenuhi sejumlah kriteria, seperti yang pertama, dilakukan secara periodik. Dilakukan secara periodik ini sehingga audit ini tidak dilakukan setiap saat supaya bisa mengetahui efektivitas dari strategi yang diterapkan. Sebab kadang strategi yang sudah benar namun butuh waktu yang untuk menunjukkan hasil yang positif. Yang kedua, dilakukan secara komprehensif, yakni mengecek kelemahan dari semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Yang ketiga, memiliki prosedur yang sistematis sehingga alurnya jelas untuk bisa mengetahui kelemahan strategi dan detail dan tepat. Yang terakhir ada objektif. Objektif ini bisa dilihat sehingga untuk proses audit ini sebaliknya dilakukan oleh orang atau pihak luar yang netral. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.